Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aulia Fitri. Saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi tes dan penilaian. Yang pertama yaitu mempersiapkan mahasiswa. Di sini mahasiswa harus mengetahui bahwa ujian akan datang dan setiap ujian penting harus diumumkan sebelumnya. Dan jika suatu tes memiliki efek yang diinginkan dalam memotivasi dan mengarahkan upaya untuk belajar, mahasiswa perlu mengetahui tidak hanya kapan tes akan datang, tapi juga prestasi seperti apa yang diminta untuk ditunjukkan kepada tes tersebut. Dan di sini guru atau dosen harus merencanakan tes sebelum tes dimulai dengan menggunakan tujuan instruksional dan materi pembelajaran yang disiapkan selama tahap perencanaan instruksi tersebut. Di sini yang kedua adalah keterampilan mengambil tes. Keterampilan mengambil tes terdapat 7, yaitu yang pertama, siswa harus waspada ketika bahayanya akan gagal dalam membaca atau mendengarkan secara seksama saat petunjuk untuk mengikuti tes diberikan atau dibacakan. Dan yang kedua, siswa harus menemukan dasar untuk menilai tanggapan, yakni akankah poin dikurangi untuk respon yang salah atau tata bahasa, ejaan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, siswa harus menempatkan diri mereka dalam bentuk fisik dan mental terbaik untuk mengikuti ujian. Dan yang keempat, siswa harus mengatur kecepatan mengerjakan sehingga memiliki sedikit waktu untuk mempertimbangkan dan menanggapi semua pertanyaan tes tersebut. Dan yang kelima, dalam menjawab pertanyaan esai, siswa harus mengambil waktu untuk memikirkan kembali jawaban sebelum mulai menulis. Dan yang keenam, jika mereka memberi tanggapan pada lembar jawaban terpisah, mereka harus sering-sering memeriksa untuk benar-benar memastikan bahwa tanggapan mereka benar-benar sesuai dengan pertanyaan. Dan yang ketujuh, jika memungkinkan, peserta ujian harus meluangkan waktu untuk mengoreksi jawaban. Nah, yang ketiga adalah ujian kecemasan. Nah, dari ujian kecemasan tersebut terdapat dampak-dampak yang mempengaruhi siswa. Yakni yang pertama adalah ada hubungan negatif antara tingkat kemampuan dan tingkat kecemasan ujian. Mereka yang paling mampu cenderung paling tidak cemas saat ujian. Dan yang kedua, ada hubungan positif antara tingkat kecemasan dengan tingkat aspirasi. Dan yang ketiga, tingkat kecemasan yang ringan memfasilitasi dan meningkatkan ketetapan tes. Dan yang keempat, semakin sering ujian dilakukan, semakin kecil siswa mengalami kecemasan. Dan yang kelima, pengajaran yang terampil melibatkan pelepasan energi secara terkendali yang dirangsang oleh kecemasan ujian. Baik, untuk yang keempat yaitu pertimbangan persiapan ujian. Ya, di sini ada 9 pertimbangan. Yang pertama, bagaimana menggunakan lembar jawaban terpisah dan membuat grid dalam nama dan nomor ID. Dan yang kedua, ada berapa item dan berapa halaman di buku tes tersebut. Dan yang ketiga, apakah catatan, buku, kalkulator, dan lain-lain diizinkan dibawa ketika ujian. Dan yang keempat, apakah ada pertanyaan yang mungkin ditanyakan dari instruktur selama tes. Yang kelima, berapa banyak waktu yang dikasih selama tes tersebut. Dan yang keenam, arahan khusus apa yang harus diikuti untuk masing-masing jenis item terpisah. Dan yang ketujuh, berapa poin yang akan diberikan untuk respon atau koreksi setiap jenis soal. Dan yang ke-8, apakah siswa harus menebak ketika tidak tahu jawabannya. Dan yang ke-9, apakah yang harus dilakukan setelah selesai ujian, apakah buku tes perlu diserahkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang C yaitu pertimbangan administrasi tes. Administrasi sebenarnya dari sebagian besar tes melibatkan masalah yang sedikit relatif dan sederhana, karena waktu yang tersedia untuk ujian biasanya terbatas dan jarang, selama yang diinginkan beberapa siswa, setiap menit yang tersedia harus digunakan sebaik mungkin. Tujuan umum dari administrasi yaitu menyajikan dan mempertahankan kondisi yang memungkinkan semua peserta ujian untuk menunjukkan tingkat pencapaian mereka yang sebenarnya tanpa memberikan keuntungan kepada peserta ujian manapun. Yang pertama yaitu mengurangi peluang untuk berbuat curang.
Menyontek dalam ujian secara gamblang dipandang sebagai tanda penurunan standar etika atau sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari peningkatan penekanan pada nilai ujian. Ada beberapa sebab yang membuat siswa curang ketika tes. Yang pertama yaitu kecerobohan di dalam bagian penyusunan dalam menjaga salinan ujian sebelum diadministrasikan dan dalam mengawasi siswa selama ujian. Yang kedua yaitu keputusasaan. Apabila seseorang sudah putus asa, kemungkinan lebih ambisius dan sering berupaya untuk menipu. Ketiga yaitu penekanan pada nilai. Tapi karena nilai adalah simbol pencapaian pendidikan, kita tidak bisa mendakwah penilaian sebagai penyebab kecurangan tanpa juga menunjukkan tujuan prestasi dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu peningkatan penggunaan tes objektif. Modus respon terhadap tes objektif membuat beberapa jenis kecurangan menjadi lebih mudah. Tetapi banyaknya pertanyaan membuat jenis kecurangan lainnya lebih sulit. Sebenarnya tidak akan ada yang menyontek apabila siswa dan guru menyadari bahwa menyontek adalah perbuatan tidak jujur, tidak adil, dan tidak pantas untuk diterapkan secara konsisten. Menurut Frisbee dan Andrew pada tahun 1990, peluang tipikal memiliki banyak kesempatan untuk menipu, dan kecerdasan untuk melakukannya seharusnya telah diamati sejak zaman kanak-kanak. Yang kedua adalah masalah keamanan uji. Instruktur dan administrator, terutama di tingkat perguruan tinggi, sering digunakan secara rasional dipengaruhi oleh desah-desus bahwa salinan pemeriksaan ini atau itu keluar kemajuan administrasi ujian yang dijadwalkan. Jika bukti yang dapat diverifikasi diperoleh bahwa beberapa siswa telah melihat salinan awal ujian, satu-satunya tindakan yang masuk akal adalah untuk persiapkan eksaminasi baru. Berita surat gambar telah mendokumentasikan kebocoran dalam keamanan yang dimiliki telah terjadi di program pengujian negara juga. Hati-hati dalam menjaga pemeriksaan sebelum diberikan adalah pencegahan terbaik. D. Prosedur dan masalah penilaian. Biasanya, layanan ini menggunakan mesin penilaian kecil. Beberapa di antaranya sekarang tersedia. Tetapi, bahkan jika semua penilaian dilakukan dengan tangan, layanan pusat memiliki nilai pembinaan pengembangan keterampilan secara khusus yang membuat cepat, akurat penilaian. Layanan penilaian tes institusional sering memberikan statistik dan analisis tes layanan juga, dan terkadang mereka bahkan menawarkan layanan duplikasi pengujian yang memberikan bantuan ahli dalam masalah khusus produksi dan dalam pemeliharaan keamanan pengujian. Pertama, peralatan pemindaian optik. Scanner optik pertama kali dikembangkan untuk memberikan kecerdasan dan akurasi penilaian tes pendidikan, tetapi nilainya bagi guru sekarang meluas dengan baik. Penilaian tes kedua adalah aplikasi evaluasi yang dapat di-scan dan makan banyak bervariasi, hanya dibatasi oleh kecerdikan perancang dokumen dan anggaran pengguna. Formulir yang dapat dipindai dan dapat dikembangkan untuk berfungsi sebagai pertanyaan evaluasi, formulir penilaian kinerja, catatan observasi, dan survei deskriptif. Berbagai kegunaan untuk dibuat dari mesin pencetak telah meningkat seiring dengan meningkatnya harga peralatan penurunan dan komputer menjadi lebih banyak. Jadi beberapa sekolah tidak perlu
peralatan pemindaian optik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan meneruskan dari teman saya, yaitu yang poin B, arah untuk menebak. Nilai pada tes tujuan kadang-kadang dikoreksi untuk menebak tujuan koreksi. Untuk mengoreksi skor siswa, perlu untuk mengurangi nilai yang sama dengan keuntungan yang diharapkan dari menebak buta, karena pada ujian benar salah, siswa dapat mengharapkan untuk mendapat satu pertanyaan dengan jawaban salah ataupun benar. Jadi maksudnya di sini ketika kita ujian seperti ABCN di UNES itu, mestinya kan ada salah satu jawaban yang benar ataupun salah. Jadi kita menebaknya itu berdasarkan jawabannya. Kita mengoreksi jawaban untuk menebak mana yang benar, begitu. Dalam hal ini, seseorang akan mengurangi setengah dari jumlah tanggapan yang salah dari jumlah tanggapannya benar untuk menebak. Jadi misal kalau jawabannya ada 5 A, B, C, D sampai E, yang benar kan hanya 1. Jadi itu kita mengurangi kemungkinan salahnya. Jika ada 4 jawaban salah, jadi kita membuang 2 jawaban salah. Jadi kita bisa memilih dari 3 jawaban yang kita pilih itu, begitu. Untuk selanjutnya adalah bobot penilaian. Jadi dalam menebak sistem yang paling sederhana untuk mencetak beban dan yang paling sering digunakan adalah +1 untuk tanggapannya benar dan 0 untuk tanggapan yang salah. Dalam hal ini diperlukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kualitasnya lebih sulit daripada yang lainnya. Semisal kita tes IQ, kan di situ banyak sekali jawaban dan semuanya itu benar. Cuma ada yang berbobot, ada yang tidak berbobot. Jadi setiap jawaban itu ada nilainya seperti +3, +2, +1 begitu. Untuk yang selanjutnya adalah yang poin E, administrasi tes dibantu komputer. Jadi pengujian komputer telah lama menjadi bagian dari program induksi dengan bantuan komputer yang telah dikembangkan ke tingkat yang lebih rumit karena teknologi komputer telah meningkat dan menjadi lebih mudah. Komputer yang digunakan untuk tujuan uji administrasi terutama dalam program instruksi individual dan untuk evaluasi dan lain-lain. Jadi komputer itu membantu kita untuk mendata lebih cepat gitu. Komputer menawarkan kecepatan, keakuratan dalam komputasi dan kapasitas penyimpanan yang menjadikan calon yang masuk akal untuk melakukan tugas-tugas administrasi. Jadi bukan hanya mudah digunakan tapi juga cepat. Seperti contohnya jika kita mau evaluasi pembelajaran menggunakan komputer. Jadi setelahnya siswa itu menjawab, hasil atau nilai siswa tersebut langsung keluar di komputer utama gitu. Mungkin sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.